Ya, terungkap doa Yati Pesek usai direndahkan Gus Miftah. Netizen ini munajat paling ngeri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang Yati Pesek ya, salah satu sinden yang sempat diolok-olok sama Gus Miftah. Ya. Masih ramai diperbincangkan karena apa yang dilakukan sama Gus Miftah ini, termasuk sama Gus Samsudin guru kita itu adalah perbuatan yang tidak patut untuk ditiru, tidak terpuji juga, ya, merendahkan juga. Betul. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita mau memahami cerita ini berdasarkan tulisan dari berita ya tentang Gus Miftah terhadap Yati Pesek. Silakan dibacakan untuk Mas Ahmed. Ya. Terungkap doa Yati Pesek usai direndahkan Gus Miftah. Netizen ini munajat paling ngeri. Ya. Betah memendam sakit hati hingga 2 tahun. Yati Pesek rupanya memiliki doa tersendiri untuk Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Hal ini terkait dengan celetukan Gus Miftah yang dianggap begitu merendahkan Yati Pesek. Doa Yati Pesek sendiri sempat diungkap oleh aktor Erik Estrada melalui media sosialnya. Erik membagikan voice note dari Yati Pesek. Erik Estrada menyebutkan anak-anak Yati Pesek kala itu sempat ingin melabrak Gus Miftah, namun dicegah oleh Yati Pesek. Daripada berbuat ribut, Yati memilih untuk mendoakan Miftah Maulana. Aku bermulih saka nggo mingakui aku ming dewe aku nangis ning kamar mergo anakku arep maju arep nganu karo Miftah. Aku ora entuk. Aku habis pulang dari acara Miftah menyendiri menangis di kamar. Lalu anakku mau melabrak Miftah, tapi aku tidak izinkan, kata Yati Pesek dalam pesan suara yang dibagikan Erik Estrada ke Instagram lansir pada Selasa 10/12/2024. Ojo le wis ben aku arep nyuwun pengadilan wae karo Gusti Allah. Nek awake dewe sing ngadili ora sepira. Jangan nak, biar saja aku hendak minta pengadilan dari Tuhan. Kalau kita yang mengadili hasilnya tak seberapa, ujar Yati Pesek. Neng mengko nek Gusti Allah sing ngadili la iki deloken wa ora suwe la kira-kira antarining 2 tahun iki kedadian. Tapi kalau Tuhan yang mengadili, beginilah, lihat saja, tidak akan lama, kira-kira 2 tahun akhirnya kejadian, ibunya. Diketahui video lawas Miftah Maulana yang dianggap merendahkan Yati Pesek kembali viral usai kontroversi mengolok-olok penjual es teh. Kala itu Miftah melemparkan kata kasar pada Yati Pesek yang notabene adalah legenda di seni pertunjukan. Yati Pesek itu sontak ramai di media sosial, salah satunya dalam unggahan akun Seven Darwold. Sejumlah netizen menyoroti isi doa yang dipanjatkan Yati Pesek usai merasa direndahkan oleh Gus Miftah. Ini doa paling ngeri, tulis akun Seven Darwold. Dan ini baru 1 orang. Kemarin banyak yang cerita waktu kajian di daerahnya, bupatinya ada yang ditoyor kepalanya. Pemuda yang nganterin minuman diejek kulitnya hitam, balas warganet lain. Serem banget doanya, kalau kita yang mengadili hasilnya tak seberapa. Makjub banget ini, beliau sakit hati banget, sahut lainnya. Doanya orang dianiaya yang sabar itu mengerikan, soalnya Allah sendiri yang balas, dan 2 tahun kemudian dibalas sama Allah. Kalau ibunya dipermalukan di depan penonton, dia dipermalukan di seluruh Indonesia timbalnya. Oke, itu ya. Oke ya. Pemberitaan. Jadi apa yang bisa Mas Ahmed simpulkan untuk yang terjadi sama Yati Pesek sendiri? Ya, apa yang dilakukan oleh Yati Pesek ini benar, katanya dia di situ katanya sempat dia mencegah anaknya untuk melabrak Gus Miftah. Itu dia benar yang dilakukannya.
kita tidak perlu melabrak atau mengadilinya, karena itu kalau manusia yang mengadili itu tidak seberapa. Jadi itu betul yang dilakukannya. Kita minta doa pada Gusti Allah, dan Allah yang mengadili langsung kepada Gus Miftah. Memang benar doa yang didoakan oleh Yati Pesek benar terjadi. Dia benar-benar banyak dipermalukan, dan seperti tukang es itu juga dia jadi dipermalukan oleh itulah balasan dari Allah untuk atas doa dari Yati Pesek. Jadi kita benar, kalau kita diapai orang atau apa, kita tidak perlu sebenarnya untuk melabraknya. Kita cukup doakan saja kepada Allah, biar Allah yang membalas, karena Dia sang pencipta seluruh jagat raya, seluruh bumi dan sisi-sisinya. Jadi kalau kita yang membalas atau melabrak, memang benar sama aja. Apalagi Gus Miftah, dia masuk orang yang bukan orang biasa, orang sembarangan. Jadi biarlah Allah yang membalas. Kalau Allah yang membalas itu langsung, dan tidak ada yang bisa menahannya. Jadi diperingatkan untuk kita, itu contoh sama kita apabila kita diapakan orang, dibuli atau dimalukan, tidak perlu kita balas. Kita doakan saja pada Allah SWT agar Allah lah yang memberi hukuman yang sepantasnya kepada dia yang sudah mempermalukan orang, mengolok-olok seseorang. Jadi Yati Pesek ini membuka mata Gus Miftah ya. Betul. Mas Ahmad ya. Iya. Dimana ya sebetulnya beliau ini kalau dilihat dari video-video lamanya, ini malu sendiri sebetulnya. Iya, pasti. Ya, saya lihat kemarin pada saat di sama Gus Jidan ya, sama Habib Jidan ya. Dia tuh menertawakan sosok perempuan yang bertanya suaranya itu bagus kalau apalagi desah. Iya. Itu di depan netizen, di depan khalayak yang umum. lebih tidak layak tuh. Ya, yang dimana itu nggak pantas lah gitu. Banyak sekali yang saya lihat itu, wah ini kok keluar dari mulutnya seorang kiai yang ada di depan masyarakat, dan masyarakat tidak protes, malah tertawa terhadap guyonan itu gitu. Iya, ini bukan masalah candaan, cuy. Kalau candaan itu saya senang kalau Ustadz itu banyak canda gitu, tapi jangan jadikan sesuatu yang hina, yang sifatnya ngebully, ngehina, merendahkan orang lain itu sebagai candaan. Itu udah salah. Batasnya. Ya, itu sama dengan Anda punya anak Anda dibully sama kawan-kawannya, Anda bukan nasihati, Anda bukan menegur, malah Anda ngetawain anak sendiri. Emang Anda mau digituin? Iya. Itu terjadi sama orang lain. Kalau terjadinya sama Anda gimana? Anda yang olok-olok jadi bahan tertawan, emang Anda mau? Iya. Itu loh yang saya mau tunjukkan gitu. Iya, memang untuk Gus Miftah ini memang kita heran melihat ya, dia seorang ulama, guru besar. Banyak ulama-ulama yang sering mengisi tausiah, candaan, tapi memang sedikit pun tidak pernah ada mempermalukan orang. Contoh Ustadz Kondang yang saat ini seluruh Indonesia kenal, Ustadz Abdul Somad. Dia sangat humoris setiap tausiah, tapi tidak pernah sedikit pun dia bermasalah karena mempermalukan orang. Tidak pernah, karena Ustadz Somad ini tahu aturan-aturan untuk canda itu seperti apa di dalam mengisi tausiah. Kalau jangan semua itu dibuat canda, sampai kalau sudah menyakitkan hati orang, mempermalukan orang, itu bukan canda lagi namanya. Ya, dan jadi untuk jamaah yang juga ikut mentertawakan, seharusnya kalau memang sama dosanya ya kan? Iya, kalau memang kita mendengar tausiah betul-betul sungguh-sungguh, itu pasti begitu ada kita cocok, itu kita cekal. Bukan malah ikut tertawa. Berarti ini yang ikut tertawa ini hanya mendengar tausiah, cuman masukkan ke kiri, cuman melihat lucunya saja, bukan ilmunya. Iya gitu ya Mas Ahmad ya. Jadi bedakan orang belajar serius dengan belajar cuman mau ketawa-ketawa. Betul. Itu pasti ada bedanya. Bukannya Gus Miftah itu kan berdalih supaya saya itu bisa lebih akrab. Akrab boleh, tapi ada batasannya. Betul. Lucu boleh, cuman ada batasannya. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmad, kita tutup dulu. Oke ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.